Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Argina Dia Sukma. Saya dari Psikologi UHAMKA angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji coba penelitian yang saya angkat. Baik, langsung saja saya mengangkat penelitian yang berjudul Hubungan Stres Akademik dan Resiliensi Siswa SMA di Jakarta pada Pembelajaran Daring saat pandemi COVID-19. Fenomena dari penelitian ini yaitu diambil dari fenomena yang terjadi sejak 1 tahun terakhir di Indonesia, di mana adanya dampak pandemi COVID ini membuat para pelajar, khususnya siswa SMA, menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini menggunakan media pembelajaran online. Hal tersebut menyebabkan siswa harus belajar lebih ekstra dengan mandiri. Hal ini juga membuat para siswa tidak dapat memahami tugas yang diberikan oleh guru, dan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru pun membuat para siswa ini mengalami stres akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antara stres akademik dengan resiliensi pada siswa SMA yang menjalani pembelajaran PJJ di masa pandemi COVID-19. Teori yang saya angkat yaitu yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Suatu bentuk belajar mandiri yang terorganisir secara sistematis, di mana sekelompok konsultan bertanggung jawab untuk menyajikan materi pembelajaran dan sekelompok staf pengajar dengan tanggung jawab yang berbeda memantau keberhasilan pembelajaran siswa. Pembelajaran jarak jauh menggunakan bantuan media belajar dari jarak jauh. Kebalikan dari sistem pendidikan jarak jauh adalah pendidikan langsung atau tatap muka, yaitu sistem pembelajaran dengan kontak langsung antara guru dan siswa. Teori ini dikutip dari Dohmen 1967. Berikutnya ada teori stres akademik. Menurut Widener, Kohman, Dotzer, dan Barnes, 1996, stres akademik adalah stres yang terjadi karena faktor atau kegiatan pendidikan yang terjadi dalam pendidikan yang disebabkan oleh tuntutan yang timbul saat siswa dalam masa pendidikan. Teori yang ketiga yaitu resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan manusia untuk bangkit dari pengalaman negatif, bahkan menjadi lebih kuat selama menjalani proses penanggulangannya, itu dinamakan resiliensi. Teori ini dikutip oleh Henderson dan Milstein pada tahun 2003. Nah, resiliensi ini tuh adalah kayak sebuah proses para individual yang mempunyai kemauan untuk bangkit dari sebuah keterpurukan dan tekanan hidup. Nah, metode penelitian yang saya angkat ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Nah, sampelnya ini saya menggunakan sampel pada siswa sekolah menengah atas SMA yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ atau daring. Nah, saya menggunakan sampel ini dengan menggunakan siswa SMA di daerah wilayah Jakarta. Nah, di sini alat ukur yang saya pakai yaitu dari skala stres akademik dari Yin Ming Ling pada tahun 2009. Nah, skala item ini terdapat 30 item pertanyaan, dan kuesioner berikutnya saya menggunakan skala resiliensi diterbitkan oleh Maggie Oktariani pada tahun 2017, dan skala ini terdiri dari 46 item pertanyaan. Hasil analisa yang saya dapatkan setelah saya mendapatkan 50 responden, saya mendapatkan hasil tabel analisa menggunakan uji korelasi. Nah, uji korelasi ini menunjukkan nih adanya kalau misalkan hubungan antara stres akademik dengan resiliensi. Nah, pernyataan ini didukung dengan nilai dari koefisien korelasi sebesar 0,411 dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah stres akademik, maka semakin tinggi resiliensi. Jadi, selain itu saya juga menguji reliabilitas statistiknya. Di sini stres akademik mendapatkan alfa Cronbach 0,802 dan reliabilitas pada resiliensi mendapatkan alfa Cronbach 0,782.
Maka, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa hipotesis alternatif HA diterima dan hipotesis nihil HO ditolak karena terdapat hubungan signifikan positif antara variabel stres akademik terhadap variabel resiliensi pada siswa SMA yang sedang menjalani pembelajaran daring. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.